Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Juniarto, NIM 80 2017 0235 kelas 01 PTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise. Apa itu arsitektur enterprise? Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu arsitektur. Arsitektur adalah himpunan representasi deskriptif yang diperlukan untuk membuat objek. Jadi, pengertian arsitektur itu himpunan representasi deskriptif yang diperlukan untuk membuat objek. Lalu kita menjelaskan perbedaan arsitektur dan desain. Di sini saya ada perbedaan arsitektur dan desain. Jika dibandingkan dengan desain, arsitektur mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti teknologi, finansial, human, resource, etc. dalam perancangannya. Arsitektur juga perlu mendefinisikan domain dan faktor-faktor tersebut terhadap proses bisnis. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu enterprise. Di sini saya ada pengertian enterprise. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan secara umum sama. Mereka memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan. Enterprise berperan sebagai satu entitas. Jadi enterprise itu berperan sebagai satu entitas. Akan tetapi dalam konsep enterprise, organisasi secara keseluruhan dianggap sebagai satu sistem dan semua bagian dianggap sebagai subsistem. Itulah pengertian dari enterprise. Selanjutnya kita akan membahas, jadi apa itu arsitektur enterprise? Kita akan membahas ini. Arsitektur enterprise memiliki tujuan utama dalam membuat suatu lingkungan IT yang unified atau berstandarisasi baik hardware maupun softwarenya. Selain itu, tujuan lain adalah menyelesaikan standar-standar dari semua komponen tersebut sehingga dapat berbagi metode secara umum untuk proyek manajemen maupun pengguna kembali. Akses IT yang ada baik berupa sistem maupun infrastruktur. Pengertian arsitektur enterprise itu adalah ini yang saya jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa poin menjelaskan mengapa enterprise arsitektur itu diperlukan. Di sini kita ada beberapa poinnya. Poinnya di sini poinnya mampu menilai kebutuhan integrasi suatu organisasi. Kedua, membentuk standar teknologi yang digunakan. Ketiga, sebagai pedoman organisasi. Keempat, mengatur pengeluaran IT. Kelima, return of investing yang lebih baik. Keenam, mengurangi risiko organisasi. Ketujuh, memungkinkan komunikasi antar stockholders. Kenapa? Memfasilitasi keputusan perancangan awal. Inilah poin-poin mengapa aplikasi enterprise itu diperlukan. Inilah poin-poinnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa isu sering terkait dengan penerapan enterprise. Beberapa isu yang sering terkait dengan penerapan enterprise antara lain. Inilah poin-poinnya. 1. Business IT equipment. 2. Business change. 3. Transformasi roadmap. 4. Infrastruktur application landmark. 5. Legacy transformation. 6. REP implementation. Inilah isu yang sering terkait dalam penerapan arsitektur enterprise. Baiklah, kita akan menjelaskan manfaat dari arsitektur enterprise itu. Antara lain manfaatnya, sini kita akan menjelaskan manfaat. Saya akan menjelaskan manfaat dari penerapan arsitektur enterprise di organisasi. Di sini kita ada poinnya. Kita akan menjelaskan poin-poin yang di sini manfaatnya. Berikut ini adalah manfaat dari penerapan enterprise arsitektur atau IA di organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Membangun efisiensi dan inisiatif dari sisi digital government. 2. Dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Ketiga, memberikan best practice yang terstruktur untuk mencapai bisnis. Nah, itulah manfaat dari penerapan arsitektur enterprise di organisasi. Nah, sekian tugas presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah kata dalam penyambutan atau dalam pembacaan presentasi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.